Selamat datang di Accent Talks, tempat ngobrol santai tentang ide-ide keren dan inspiratif. Di sini kita ngebahas desain, arsitektur, gaya hidup dari sudut pandang keberlanjutan dan dampak sosial. Selamat menyaksikan. Selamat datang Teh Novika Ya. Dari Rurik Ya, ke halo. Accent Talks. Terima kasih sudah datang menyempatkan ke studio kita untuk diskusi tentang macam-macam ya, tentang filosofi, tentang bagaimana behind the scene si Rurik ini tercipta, atau bahkan kolaborasi kita. Iya, betul. Rurik Itu dan ya, Accent. seru banget kolaborasi. Nah. Thank you juga undangannya. Dulu waktu saya kuliah di arsitektur ya, sebenarnya saya tuh ditolak di Seni Rupa ITB. Jadi secara pendidikan mungkin secara desain saya gagal. Jadi saya banyak belajar hal-hal yang saya tidak dapat di pendidikan saya di arsitektur dengan cara belajar dari teman. Okay. Salah satu yang saya pelajari adalah fashion. Wow. Fashion ini menurut saya adalah hal yang paling sulit untuk dipelajari karena cycle-nya tuh pendek-pendek. Benar. Jadi kalau misalnya ilmunya namanya zeitgeist atau membaca zaman, sebelum kita memahami apa yang kita jual, kita harus mengerti kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh market. Ya. Karena keren aja atau murah saja tidak cukup. Betul kan? bener, Jadi gak memang cukup harus zaman sekarang. gimana caranya supaya how to make money and save the world gitu kan Iya. ya. Jadi cuan lestari gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. yang saya mau tanyakan, kenapa sih Rurik bisa relevan gitu dengan zaman? Oke. Aku jawab ya, Mas Jo. Jadi halo semuanya, selamat menonton dan mendengarkan. Aku Vika dari Rurik, dari brand Rurik. Jadi singkat cerita dulu nih, aku mau memperkenalkan buat teman-teman semua, Rurik itu adalah brand fashion retail. Aku akan menjawab pertanyaan Mas Jo tentang relevan. Bagaimana caranya? Awalnya sih dari hobi dulu. Nah, semenjak dari hobi aku doyan banget belanja. Gimana caranya dari belanja itu aku pengen jadi making money, yang benar kata Mas Jo tadi. Nah, sekarang ini karena dunia digital, jadi aku banyak belajar banget untuk membuat semuanya relevan, yaitu dengan mengikuti zaman era marketing digital. Itu aja sih. Oke. Tantangannya besar banget karena ini sekarang udah susah banget jualan. Kita harus benar-benar terus mengikuti perkembangan zamannya, mau dari desain dan dari segi marketingnya gitu. Kesalahan desainer yang paling utama itu adalah tidak mengerti apa yang orang butuhkan. Iya. Kebanyakan orang gagal, termasuk saya. Dulu saya jualan konveksian, kaos-kaos motor gitu ya. Produksi banyak, tidak laku, sedikit juga tidak laku. Ternyata saya punya keegoisan. Saya memaksakan apa yang saya suka, terus saya lempar ke market. Ternyata tepayu, gitu. Iya. Gimana ya cara melatih hal supaya gua tuh tetap bisa berkembang, tetap laku, dan bisnis gua tuh maju terus. Oke. Jadi sebelumnya Rurik itu udah 11 tahun ya. Dari mulai pertama saya bikin brand Rurik sampai sekarang tuh udah 11 tahun. Awalnya bener aku juga sama kayak Mas Jo, masih meraba-raba, apalagi awal mula punya brand ada sisi idealis aku sebagai owner, sebagai yang mendesain baju. Tapi disclaimer dulu, di sini aku tidak bilang kalau Vika ini desainer, Mas Jo. Tapi aku suka akan fashion dan aku belajar sedikit demi sedikit desainnya. Nah, udah gitu aku melihat gimana cara untuk mempertahankan terus mengembangkan. Satu, kita tuh memang harus buang idealisme sebagai owner atau desainer. Karena kita harus mengikuti pasar. Konsumen itu kan banyak banget ya, ada yang maunya oversize, ada yang maunya baju formal. Nah, gimana caranya kita rangkum semuanya untuk mendapatkan satu identitas brand. Tapi nggak bisa juga kita menyenangkan semua konsumen dengan stylenya konsumen, juga susah. Kita pilih mana yang paling tepat dan paling nyaman untuk kita desain gitu. Jadi dari hati ya, Ya, apa yang benar. kita suka, Ya. kita coba jual, ternyata pas kita jujur, ternyata ada market yang menerima. Iya, begitu. Nah, ini perjalanan yang menarik kalau menurut saya 11 tahun. Cuma saya sama istri sadar Rurik besar itu kemungkinan 3 tahun terakhir lah. Amin. Nah, yang mau saya tanyakan, dari mungkin dulu Teh Vika pernah spill sedikit dari mulai kuliah gitu ya. Iya. Sampai sekarang jadi UKM, usaha kecil miliaran. Amin. Gimana sih perjalanannya gitu? Oke. Jadi kalau 3 tahun ini memang aku akuin iya. Ada kelonjakan yang cukup signifikan dari segi omset di 3 tahun terakhir. Karena awalnya aku cukup banyak membuang waktu. Bertahun-tahun hanya fokus kepada pameran, bazar. Dan jualannya tuh kayak niat gak niat. Karena waktu itu aku sambil kerja juga, Mas Jo. Nah, ini juga penting buat teman-teman yang mau mulai membuka usaha.
memang challenging banget ya. Memang harus fokusnya tuh bener-bener 100%. Kalau misalnya kita sambil kerja kayaknya kurang maksimal mengembangkan bisnis. Jadi aku selama 6 tahun memiliki Rurik tuh sambil kerja juga sebelumnya. Sampai akhirnya aku kayaknya nggak bisa. Karena banyak teman-teman brand yang udah pada duluan terlihat peningkatannya, perkembangannya. Akhirnya aku memutuskan untuk resign. Aku fokus di Rurik. Dan awalnya tuh aku pameran ke pameran. Tapi ternyata nggak cukup juga ya. Dari segi sales channel kayaknya kita nggak bisa hanya fokus di satu event aja. Akhirnya aku mikir gimana, akhirnya aku belajar di media sosial. Jadi 3 tahun terakhir itu apa sih yang aku lakukan sampai ada peningkatan yang cukup signifikan. Satu, aku belajar digital marketing, itu media sosial, ada periklanan ads digital, terus konten dan lain-lainnya. Marketplace juga. Intinya fokus ya, Fokus. dan belajar media sosial. Iya. Dan kalau saya lihat sebenarnya sekarang kan media sosial itu berkembang luar biasa agile ya. Artinya bahwa saya cowok ya, termasuk Pak Rehan, Pak Bana gitu ya. Software yang dipakai cuma Tokopedia aja, gitu. Cowok banget ya. Iya, rata-rata cowok. Tapi kalau kita lihat cewek-cewek ya, ada TikTok Shop, ada Shopee, terus ada apa gitu. Ternyata di Shopee itu ada live, ternyata di TikTok ada live gitu, dan ternyata TikTok di-ban pindah ke Shopee gitu. Emang nggak males ya mempelajari hal yang selalu baru terus menerus gitu? Awalnya tuh capek banget ngikutin perkembangan yang begitu padat banget. Fitur-fitur marketplace tuh banyak banget Mas Jo di dalamnya, termasuk ada live. Terus gimana caranya kita buka marketplace, oke semuanya Shopee, Tokopedia, TikTok kita punya, belum harus kita dekor. Jadi kayak punya toko offline, kita harus mendekor toko, ini juga sama, marketplace juga kita harus gimana caranya toko kita tuh menarik. Entah itu dari segi etalasenya, katalog-katalog fotonya, dari deskripsinya. Keduanya kita juga harus belajar tentang sales channel yang ada di marketplace. Ada live, belum lagi kita harus main ads-nya, advertising-nya. Itu luar biasa, rumit banget. Tapi kalau kita udah paham, udah belajar, dan sudah melihat omset kenaikannya yang cukup signifikan, kayaknya rasanya itu terbayar ya. Capeknya kita tuh terbayar sampai akhirnya kita ada berada di titik paham bahwa punya bisnis itu emang gak bisa diam. Memang kita harus terus mengikuti perkembangan apapun yang ada di dalamnya gitu. Bukan hanya, kalau saya lihat ya, Tevika ini bukan hanya mendalami, tapi juga memerankan. Ya. Beberapa kali launching yang didaulat langsung oleh Tevika teh, tembusnya edan gitu. Kata kan? siapa? Adalah Ordal. Oh, ada Ordal. Nah, artinya kenapa Tevika sampai mau memerankan maju ke depan? Nggak banyak loh orang yang kayak Tevika maju ke depan gitu ya. Saya juga tidak tahu siapa yang punya Nike, saya tidak tahu yang punya Adidas, tapi Tevika kenapa mau maju ke depan gitu? Oke. Tapi ini disclaimer, masing-masing brand, masing-masing cara ya beda-beda. Cuman kalau untuk di Rurik, aku merasa dengan menimbulkan trust konsumen itu penting. Salah satunya mungkin dengan aku sebagai owner terjun langsung di host live misalnya. Karena beda feel-nya ketika dengan tim host Rurik dan aku yang bicara, memang selalu ada grafik yang menunjukkan perbedaan omset. Mungkin saja kalau aku lihat dari data dan dari karakteristik konsumen, ternyata ibu-ibu, emak-emak followersnya Rurik itu lebih suka aku mempresentasikan mungkin karena bentuk badan aku yang tidak pada kayak model, maksudnya pada umumnya ibu-ibu gitu. Jadi lebih relate, lebih terlihat nyata bahwa dipakai dengan badan yang bukan model. Itu terlihatnya bagus gitu. Nyaman dengan diri sendiri ya, gitu ya. Jadi betul. Jangan diet keras gitu ya, karena itu bukan goal ya. Tapi diet buat sehat ya nggak apa-apa. Cuman ya selain dari postur badan mungkin yang lebih mewakili ibu-ibu pada umumnya, cara penyampaian aku karena product knowledge-nya aku mungkin lebih bisa menyampaikannya tuh dengan matang sehingga konsumen itu trust. Nah, kalau konsumen udah trust, udah loyal, mau nanti kita jualan sama tim Rurik juga tetap oke gitu. Tapi awal-awalnya kayaknya aku dulu deh gitu. Apa sih artinya Rurik? Rurik artinya waktu itu doa dan harapan saya, terkenal artinya. Bahasa apa?
Bahasanya bahasa Rusia. Oh iya? Iya. Kenapa bahasa Rusia nggak bahasa apa Slovenia gitu atau bahasa Thailand gitu? Nah itu apa ya? Dulu tuh aku punya cita-cita pengen banget ke Rusia, nggak tahu kenapa. Sampai sekarang juga belum kesampaian sih ke sana. Akhirnya aku nyari dari nama-nama bayi Rusia. Jadi artinya terkenal gitu. Soalnya ya bener sih, jadi top of mind karena tidak umum ya bahasa Rusia dipakai di Indonesia. Nah sekarang kita masuk ke dalam desain dan filosofi. Oke. Saya pengen tahu sebenarnya filosofi desain apa sih yang dipakai oleh Rurik gitu. Kalau aku pertama kali bikin mood board itu dengan filosofinya sekasual mungkin, sejujur mungkin, senyaman mungkin. Karena ujung-ujungnya sebagai wanita apalagi yang tinggal di Indonesia masih jauh dengan kata high fashion. Kayaknya mereka masih malu atau masih belum percaya diri pakai baju-baju yang terlalu fashion banget gitu. Akhirnya aku membuat kemeja celana yang memang bisa dipakai di kegiatan apapun. Mau ibu rumah tangga, mau ibu kerja, mau anak muda yang kuliah, yang nongkrong, harus bisa dipakai oleh semua kalangan. Filosofinya itu sih, aku bener-bener membuat desain itu. Nomor satu adalah pola dulu sih Mas Jo. Abis pola, ukurannya nyaman, baru aku menggambar si motif-motifnya gitu. Kalau tadi ngomong live itu disaksikan oleh ibu-ibu marketnya. Apakah itu target market utama? Sebenarnya awalnya iya dari umur 24 sampai 45 tahun. Memang aku maunya itu targetnya karena apa? Rata-rata orang yang di usia segitu sudah memiliki penghasilan Mas Jo. Karena Rurik itu kan desainnya sangat rumit ya. Pasti ada yang dibordir, ada yang di printing sehingga nggak bisa aku jual terlalu harga kantong mahasiswa gitu. Nah tapi berjalannya bertahun-tahun melihat data ternyata tepat sasaran aku memang dari data menunjukkan kebanyakan konsumen kita 24 sampai 45 tahun. Artinya bahwa tidak akan ada perluasan target market. Misalnya di atas 45 sampai 60 Rurik mature gitu misalnya. Apakah sudah pernah ada riset ke sana atau memang stay aja di 25 45? Enggak. Jadi 2 tahun terakhir ini akhirnya Rurik sudah semakin melengkapi size dari tadinya all size Mas Jo by the way. All size dengan lingkar dada yang cukup oversize lah untuk berat badan yang tidak terlalu kurus gitu. Nah sekarang udah dilengkapi dengan sizing dari XS sampai double XL dengan harapan anak muda pun bisa pakai. Dan sekarang surprisingly ternyata banyak banget anak-anak muda belasan tahun sampai ibu-ibu 70 tahun pakai Rurik gitu. Karena ingin tetap keep up ya, dan harus relevan terhadap apa yang terjadi di era sekarang. Iya. Ini kalau saya baca Rurik tuh punya visi mengerti kebutuhan wanita dengan segala keunikannya. Iya. Apa sih maksudnya? Jadi Rurik tuh punya tagline suitable for active woman. Jadi suitable itu benar-benar enak dipakai dalam occasion apapun yang tadi Vika bilang. Jadi kebanyakan brand-brand itu misal menawarkan produk-produk yang sangat cantik, bagus, tapi mau dipakai kemana? Kadang mau dipakai ngantor, kayaknya terlalu berlebihan deh. Sampai akhirnya aku mikir yang nyaman dipakai sama perempuan dengan segala profesi itu adalah baju yang satu bahannya bagus, menyerap keringat. Kedua modelnya nggak terlalu riweuh, nggak terlalu heboh, yang minimalis tapi tetap ada suasana identitas Ruriknya yaitu dengan motif-motif tadi, mau itu bordir atau printing. Tapi generalnya itu semuanya itu harus nyaman dipakai dengan kebiasaan, kesibukan cewek-cewek yang pada umumnya gitu. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu bisa pakai baju Rurik. Bisa. Mau dari nganterin sekolah langsung nge-mall kalau pakai baju Rurik pasti masih oke. Olahraga bisa nggak? Olahraga juga bisa karena ada juga Rurik aktif namanya. Mau menggantikan Uniqlo kayaknya di ini ya di Indonesia. Enggak lah tapi ya amin ya. Mudah-mudahan bisa sebesar itu. Siap. Terus mengenai riset desain. Ya. Apa sih yang sebenarnya dilakukan supaya desainnya itu tetap ya tadi relevan gitu ya terhadap zaman. Apakah ada langkah-langkah khusus? Apakah membentuk tim desain ataukah memang beli jurnal atau gimana gitu? Itu cara-cara yang kita bisa lakukan. Pasti kalau tim, Vika ada tim juga ya untuk meriset. Biasanya aku melalui proses R&D-nya itu justru tidak terlalu banyak melihat internet. Karena Mas Jo di dunia fashion ini karena dinamis banget,
bener-bener cepet banget perubahannya. Kadang brand A bikin, brand B bikin, mungkin jadinya jadi satu desain yang sama semua. Nah, sebisa mungkin aku tetap pada pendirian aku. Gimana caranya keunikan Rurik tuh jangan sampai pudar hanya dengan aku terlalu mengikuti tren masa kini. Mengikuti tren harus, tapi kita juga harus mendengarkan konsumen gitu. Nah, yang aku lakukan itu konsumen nomor 1. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang musimnya misalnya bajunya silky, shiny, tapi kalau konsumen aku nggak suka, aku nggak bikin gitu. Tadi Tevika bilang bahwa jangan terlalu banyak lihat informasi karena itu internet soalnya banjir informasi ya. Yang bisa menyeragamkan semua brand sebenarnya. Nah, terus lihatnya dari mana dong? Aku biasanya jalan-jalannya ke mall. Biasanya ya yang aku lakukan itu jalan-jalan ke mall, ngelihat oh brand ini suasananya lagi begini, brand ini suasana baru, abis itu aku kemas dengan gayanya Rurik. Oke. Nah, ini catatan juga ya buat teman-teman arsitek atau desainer bahwa ternyata di era sekarang kita buka scroll TikTok sendiri, misalnya gaya arsitektur minimalis itu keluar ya mungkin seragam ya, relevan dengan zaman sekarang. Cuma 5 tahun lagi mungkin ganti lagi. Berubah lagi gitu. Kebanyakan lihat Pinterest juga, kebanyakan lihat sosial media, menurut saya juga itu jadi apa ya? Bumerang kadang ada ya. Karena kalau menurut saya kadang-kadang itu seperti masturbasi ya. Kebayang terus sesuatu yang gue tuh kebayangnya nih kayak gini nih gitu. Coba kalau misalnya kalau saya ya seperti yang Tevika lakukan. Ketika saya stuck terhadap satu project, terhadap satu ideasi, saya mencoba jalan-jalan aja. Iya. Simple, jalan-jalannya nggak usah jauh-jauh karena menurut saya arsitektur itu bukan hanya sekedar bangunan, environment gitu ya, hal-hal kecil di sekitar kita itu juga adalah ada arsitektur gitu. Dan ini hal yang sangat menarik yang bisa diangkat dari Tevika adalah tentang bagaimana kita menyerap informasi untuk kita olah. Betul. Gitu ya. Ya internet penting sebenarnya. Penting. Cuma kalau menurut saya untuk menciptakan satu gaya atau desain dengan unik, internet itu hanya mungkin sebagai kalkulator ya. Setuju ya, bukan hasil akhir gitu. Orang bisa pakai AI, bisa pakai internet gitu ya. Cuma ya alat bantu aja gitu. Kalau aku sih Mas Jo jadinya lebih ke cara jadul lagi ya. Kayak misalnya aku jalan-jalan ngelihat kursi warnanya bagus, itu tuh bisa aku bikin jadi baju. Jadi inspirasi aku tuh bisa dari mana aja. Kalau dari internet banyak juga. Aku tidak memungkiri dari internet tuh banyak juga. Cuman kadang ada beberapa yang aku ngambil searchnya itu dari internet, tapi kok jadinya seragam ya. Terus keunikan Ruriknya tuh jadi nggak terlihat gitu. Ya, ini yang dilakukan oleh Tevika ini persis yang dilakukan oleh seniman pop art namanya Andy Warhol. Andy Warhol ini adalah seorang perupa yang bikin lukisan gambar pisang, atau misalnya botol tomat gitu karena dia stuck, terus dia jalan-jalan supermarket, terus dia bilang, inilah karya saya gitu. Jadi memang artinya karya yang benar-benar jujur dan berbicara apa adanya dan mewakili zaman gitu. Jadi ketika saya bilang bahwa kenapa sih harus ngangkat Rurik, karena menurut saya Rurik itu sangat relevan terhadap yang ada di zaman dan yang paling penting laku gitu. Itu kan yang paling penting gitu. Iya, kalau kita bikin bisnis ujungnya itu ya harus laku atau gitu. Mau gimana lagi gitu. Rencana 5 sampai 10 tahun ke depan gimana sih? 5 sampai 10 tahun ke depan kalau untuk menambah sales channel Indonesia, alhamdulillah sekarang Rurik sudah ada di beberapa kota besar di Indonesia. Mungkin untuk nextnya aku pengen go internasional. Kemana tuh? Aku pengennya Singapura, pengen Malaysia, yang deket-deket aja dulu, yang masih sangat berkenaan dengan fashion modest Muslim ya, hijab. Tapi saya lihat juga ada fashion laki-laki ya. Kenapa? Ada. Jadi sebenarnya awalnya tuh Rurik kan brand cewek ya, Mas Jo, dan aksesoris pun nggak ada. Cuman ketika balik lagi pedoman aku mendengarkan konsumen. Aku menyebutnya konsumen Rurik itu sister. Aku mendengarkan sister, banyak permintaan kayak, aduh Tevika kenapa sih cowoknya nggak bikin, suami komplain nih terus aja belanja Rurik tapi nggak dibeliin. Akhirnya karena aku mendengarkan sister, akhirnya aku bikin baju-baju basic laki-laki. Nah, habis itu dilengkapi lagi dengan aksesoris-aksesoris seperti tas yang kita sedang kolaborasi dengan Aksen. Nanti gitu. Kita spill sedikit. Iya, itu bagus banget sih, responnya luar biasa. Itu tas jaring untuk menjaring invoice. Jadi kenapa biar cair. Tuh? Oh iya karena net. Iya. Okay. Berarti memang wanita muslim ya. Target utamanya range-nya 25-45. Iya.
apakah dari awal targetnya itu atau memang marketnya tuh berubah dulu teenager misalnya atau ternyata range-nya cuma segini aja gitu. Jadi sebenarnya awalnya Rurik itu bukan muslim modest Mas Jo. Awalnya Rurik itu baju ya universal aja. Cuman berjalannya waktu malah yang beli itu perempuan-perempuan yang sudah memakai hijab. Tapi balik lagi dari awal Rurik lahir itu aku tidak pernah mendesain baju yang tangan pendek misal yang benar-benar muslim friendly. Jadi kalau aku mau bilang Rurik itu bukan brand muslim tapi muslim friendly gitu. Jadi malah bergeser loh. Sekarang malah jadi banyak konsumen yang menggunakan hijab. Akhirnya setiap photoshoot sebisa mungkin aku modelnya juga pakai hijab untuk referensi sister-sister gitu. Ya. Saya mau minta bongkar rahasia dong. Tentang pricing. Oke. Beberapa orang termasuk teman-teman cewek bilang bahwa Rurik tuh mahal. Iya, banyak yang bilang ya. Tapi kenapa laku? Tapi buat teman-teman yang tahu material sama tahu desain, pasti bilang Rurik itu murah. Karena satu, ibarat kata ini aku lagi pakai baju Rurik ya. Ini rendanya aja kita tuh bikin sendiri. Karena kuantiti produksi Rurik itu sudah nggak sedikit Mas Jo. Jadi segala macam materialnya tuh kita udah MOQ ke pabrik. Itu aja udah mahal dan nggak pasaran karena berarti desainnya original punya Rurik kalau misalnya kita bikin fresh order ke pabrik. Kedua, material bahannya itu katun, bener-bener benang seratnya katun dan itu juga pasti nggak murah. Jadi kalau aku bilang relatif ya, orang mau bilang mahal atau murah, kalau menurut aku sih cukup-cukup aja. Kalau laku karena Rurik punya stylenya sendiri kali ya Mas Jo. Ya. Kalau aku lihat dari komen-komen sister tuh mereka bilangnya cuttingan Rurik tuh nyaman. Mereka katanya udah beli di brand A, brand B, brand C, balik lagi ke Rurik karena katanya cuttingannya gitu. Kalau dari data ya. Pernah gak sih mengalami kegagalan? Kegagalan ini artinya dalam ngedesain, dalam mendeliver terus ada yang komplain misalnya, atau kegagalan lain, dan pertanyaan adalah gimana bangkit dari kesalahan atau kegagalan yang sudah terjadi? Kalau kegagalan desain gimana ya? Kalau kegagalan desain, bukannya aku takabur ya Mas Jo, kayaknya nggak pernah karena sebelum launching atau sebelum diproduksi massal kita melalui proses R&D dulu. Kalau misalnya belum 100% aku serg, aku tidak akan pernah sekali-kali memproduksi massal. Jadi untuk desain paling produksi aja yang gagal kayak, tapi masih di lingkup R&D belum dipasarkan. Jadi nggak ada masalah kalau untuk desain. Paling ya semua orang kayaknya udah mengalami lah masa-masa pandemi, bagaimana terpuruknya dunia bisnis di masa pandemi. Itu aja sih paling pas di masa pandemi. Ya, artinya bahwa pandemi ini kan menyebabkan resesi yang sekarang. Artinya dalam waktu dekat mungkin 11 tahun Rurik ini mengalami 2 kali krisis. Yang pertama tahun 2020, yang kedua tahun 2023 atau 2024, ya kan? Semua orang sekarang komplain, PHK gitu ya, atau sekarang harga naik segala gitu. Kenapa masih bisa bertahan? Kalau yang pandemi awal, pandeminya COVID, itu aku bertahan karena aku tiba-tiba merubah desain dengan baju rumahan. Waktu itu aku ngeluarin Rurik piyama sama Rurik kaos-kaos. Di situ aku masih bisa bertahan meskipun ada penurunan omset ya, pameran off semua, nggak ada event sama sekali. Tapi aku gimana caranya penjahit-penjahit aku masih bisa bekerja, yaitu aku switch dengan baju rumahan. Lumayan lah, masih bisa bernafas. Nah kalau untuk masa 2023 sama 2024, aku malah merasa ada peningkatan di Rurik. Padahal banyak juga yang bilang itu resesi ya. Kenapa? Mungkin karena Rurik sudah mulai aktif dari 3 tahun yang lalu, yaitu di live. Orang udah males kayak mau ke mall, nggak parunya uang. Tapi namanya cewek kadang ada lapar mata ya Mas Jo. Iseng nonton live, jadinya beli. Apalagi sekarang banyak banget metode pembayaran dengan Shopee, Pay Later atau yang kayak gitu, banyak banget. Bener. Ya memang aku tidak menganjurkan ya buat sister dan teman-teman yang mau belanja ya sesuai budget aja sih sebenarnya. Cuman menariknya di 2023 dan 2024 Rurik tidak ada penurunan. Mungkin saja karena live
dan aktivasi Rurik lainnya yaitu kolaborasi misalnya Rurik sering, salah satunya juga dengan Aksen, terus pameran kita masih aktif. Jadi sebenarnya caranya satu sih menurut pandangan aku ya Mas Jo. Untuk mempertahankan tuh kayak apa? Kita jangan meninggalkan cara lama di perdagangan. Misal, udah nggak zaman sekarang pameran. Mendingan kita nambah sales channel daripada meninggalkan cara jadul. Misal, Fik ngapain masih punya toko, udah nggak zaman sekarang toko, kenapa nggak online? Ya aku nggak mau, mendingan aku nambah online, toko masih aku pertahankan gitu. Jadi kita tidak mengurangi sales channel. Tapi apakah sebenarnya offline juga relevan dengan zaman sekarang? Karena kan artinya ya butuh sewa, ada pegawai yang stay di sana, ada gudang gitu. Dan kita juga mungkin tidak bisa menyamaratakan penjualan di Bandung dengan, kalau saya tahu ya ada di beberapa titik juga di Sumatera ya? Iya, ada di Sumatera. Relevan, dibilang relevan masih. Apalagi mungkin di daerah Sumatera orang merasa ongkirnya mungkin lebih mahal. Kedua, balik lagi karena Rurik ini target pasarnya perempuan, beda dengan laki-laki pengennya sat-sat beli online jadi. Kalau cewek itu pengen dicoba, pengen di hands feel gitu. Beda lagi lah, karakter cewek tuh kayaknya masih banyak yang masih perlu ke toko gitu. Mengenai demografi, kenapa Sumatera sih? Kenapa Sumatera? Awalnya jodohnya aja kali ya. Pertamanya itu kita buka di Palembang, cabang pertama di Sumatera. Responnya bagus luar biasa. Ada jodohnya lagi kita di Sungai Penuh, responnya juga bagus. Sampai akhirnya Padang, Bukit Tinggi, dan Lampung. Dan mana lagi? Pekanbaru. Itu bagus, alhamdulillah. Jadi kayak, tapi ini sekarang 2024 aku sama manajemen kayak stop dulu buka toko di Sumatera karena udah cukup lah. Belum akan ada penambahan lagi di 2024. Next IKN mungkin nggak mau? Pengen, aku pengennya justru malah ke Kalimantanan after Sumatera. Baju PNS, baju kementerian, baju formal, itu seru loh. Iya ya, seru-seru. Tapi nantilah, aku mau fokus dulu ke sales channel yang sekarang udah ada. Aku terus ngembangin untuk buka-buka toko mungkin nantilah next di 2025. Oke. Tadi Tevika sedikit spill tentang kolaborasi untuk bertahan dan relevan. Ya. Kolaborasi seru sama siapa aja sih sekarang-sekarang? Ini sama yang di depan saya. Ini belum kita publish. Iya. Nanti pas udah tayang udah keluar nih. Iya. Gitu. Pokoknya intinya yang bikin spesial banget kolaborasi itu Rurik udah dengan brand Prodlicious, terus ada brand parfum, Activate, terus ada dengan brand Abame, siapa lagi? Meet the Kids, baju anak. Kebanyakan tuh dengan brand-brand fashion lokal juga. Justru yang menarik sekarang kita kolaborasi dengan arsitek. Wow, aku nggak kepikiran. Awalnya tuh aku blank banget. Cuman setelah jadi produknya, aku suka banget. Jadi tunggu ya kolaborasi kita. Siap. Boleh diliatin sedikit kali ya desainnya? Boleh dong, boleh. Nah ini nih, gantungin aja Mar, nggak apa-apa. Jadi ini tuh snapback 2.0 ya, yang sudah di R&D ulang oleh tim arsiteknya Bapak Jo ini di Aksen. Keren banget karena menurut aku sizingnya ini pas banget untuk kerja, karena sebelumnya snapback itu di Rurik tuh udah best sellernya super duper best seller banget, udah terjual sampai belasan ribu piece. Cuman lebih ke cewek, kurang unisex. Yang ini tuh bisa unisex banget, jadi bisa banget dipakai cowok. Apalagi buat cowok-cowok yang kerja bawa laptop, bawa kamera, anak konten, anak arsitek, anak desain, kayaknya bawa tas ini keren banget. Apalagi warnanya bold banget kan Mas Jo. Kayaknya Mas Jo deh yang menjelaskan, ini kan desain dari Bapak arsitek. Jelaskan kenapa dia bisa jualan. Cukup. Pokoknya keren banget, bisa di tote bagin, bisa dijinjing, lebih bagus aja sih, banyak multifungsinya. Ya, waktu itu kita mencoba mendesain si netbag ini karena ada beberapa notes ya dari kita sebagai arsitek gitu, bahwa ternyata memang tas itu harus fungsional tapi juga harus estetis. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa nggak sih kita kasih satu fitur yang mungkin juga bisa jadi highlight dari si desain tas ini. Makanya kita tambahin satu desain tag akrilik. Itu aku suka banget. Ada aksen dan Rurik ini yang bisa dicopot teman-teman di sini. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat
dudukan HP. Jadi kalau teman-teman suka drakoran ya, nah Simpan. gitu. Atau mau nonton live gitu ya, nah ini tinggal dipasangin gitu. Warnanya Dan- juga kece banget ya, blue electric gitu, Iya. kayak eye catching. Jadi bukan yang ini adalah peringatan darurat ya, bukan. Ini bukan. Atau don't disturb di berbau-bau hotel. politik. Bukan. Jadi kebetulan kita menganggap bahwa ini tahun 2024 ini 2025 kayaknya menarik deh kalau kita angkat satu warna ini gitu. Dan Iya, iya. yang saya bikin hebat itu adalah harganya affordable. Jadi Iya. kalau misalnya mahal mungkin buat beberapa orang itu mahal ya. Kalau misalnya saya lihat tas Porter di Jepang gitu ya, itu kan Jutaan. mahalnya banget gitu. Tapi saya tuh melihat kualitasnya bagus gitu ya, dan harganya sekarang berapa sih harga jualnya? 299. Tuh nggak nyampe 300.000 teman-teman. Bukan artinya jualan, cuma kita tuh sebenarnya memberikan satu value untuk kita kolaborasikan bersama, bahwa ternyata memang mengejar satu value yang bagus itu bukan melalui satu harga yang tinggi Iya. gitu. Dan kita jadi belajar banyak sih tentang pricing Iya. dari Rurik gitu. Jadi terima kasih pisan sudah bisa Sama-sama. kolaborasi. Sugan lah bisa kerjasama di Lain-lainnya ya. lain waktu. Apa enggak? Dan ini tuh materialnya Mas Jo, materialnya tuh menurut aku best banget. Bagian-bagian ininya juga kayak bagus. Dan ini tuh kayak two tone ya, jadi bukan all black. Black dengan warna charcoal kayak abu tua banget. Ini sih kayaknya cowok juga harusnya suka banget sih. Gitu, jangan lupa dibeli ya. Dadah. Beda ya, memang yang jago jualan mah susah ya saya mah. Jualan kayak gitu. Bantuin kita jualan lah kalau gitu ya. Boleh, tapi jualan tuh tetap harus jujur ya, jangan flexing, jangan overrated. Bener gak sih overrated? Overclaim. Jangan overclaim. Biasanya jualan yang overclaim itu pasti hasilnya bagus tapi instan dan tidak long last. Kalau jualannya kita jujur, insya Allah long last sih Mas Jo gitu. Rencana terdekat Rurik, gebrakan apa lagi nih yang seru-seru? Terdekat apa ya? Ini harusnya Pak Banas sih yang jawab. Terdekat apa Pak? Silakan Pak Bana mau in-frame atau mau bisik-bisik. Apa ya terdekat? Rurik, aku pengen segera mungkin mulai mengaktifkan komunitas. Karena alhamdulillah dan bikin aku super terharu banget. Karena Sister Rurik itu benar-benar solid banget. Oke. Jadi aku ingin segera kalau ada waktu, rezekinya ingin segera bikin sebuah aktivasi dengan Sister gitu. Jadi Sister Rurik ini adalah co-creation ya, kalau bahasa Iya, bisnisnya. Iya, iya, kok. Kerjasama apa yang berupa dengan co-creation ini? Aku sih sebenarnya pengennya kayak silaturahmi aja. Kita ngadain event, bisa silaturahmi, bisa ketemu bareng. Terus misalnya aku bisa menawarkan satu atau dua produk yang memang khusus aku launchingkan di event tersebut, dan yang dibelinya adalah untuk tamu-tamu undangan. Jadi lebih eksklusif dan diharapkan mereka akan merasa dihargai sebagai loyal customer karena aku membuatkan desain khusus untuk mereka gitu. Nanti kita invite Aksen ya di Oh iya, Wah. insya Allah. November. Insya Allah Di mana rencana? Jakarta dulu ya. Insya Allah pengennya aku secepat mungkin, aku pengennya keliling kota besar. Tapi untuk pertama aku mau ngadainnya di Jakarta dulu. Siap. Ternyata memang Sister Rurik tuh segitu banyak ya. Alhamdulillah, Sehingga, alhamdulillah. ya fanatik dan royal gitu Ya ya. aku untuk juga ini. bingung loh Mas Jo. Maksudnya pas aku menjalankan Rurik itu benar-benar di luar ekspektasi aku. Banyak banget sister yang ngirimin video. Mereka tuh nggak cuman suka beli baju Rurik, tapi mereka tuh sampai koleksi. Kalau kita launching, mereka tuh kayak nggak mau ada ketinggalan satu desain launcingan yang mereka nggak dapat gitu. Itu surprise banget buat aku, dan itu sebenarnya Sister Rurik sih yang best banget. Aku juga terharu sih punya Sister Rurik gitu. Siap. Ini diskusinya ternyata seru banget. Iya. Banyak banget informasi yang kita dapatkan gitu ya. Ada mulai dari sejarahnya, diskusinya, filosofinya, kolaborasi dengan yang lain gitu. Ya di akhir mungkin ya, kita udah sampai di akhir podcast ini. Harapannya apa sih ke depannya? Bagaimana Rurik ini memberikan impact buat society? Oke, harapannya ya aku ingin Rurik itu selalu dekat dengan konsumen. Aku ingin segera sustain karena mempertahankan itu lebih sulit sebenarnya. Jadi aku sekarang fokus ke bagaimana mempertahankan brand Rurik itu bisa tetap diterima di mata sister dan konsumen-konsumen.
semoga dengan adanya Rurik juga bisa menjadi solusi kepada para wanita Indonesia untuk lebih bisa berkreasi dengan fashionnya yang masih dengan harga terjangkau dan tidak ketinggalan. Itu aja sih. Apalagi ya Mas Jo? Apalagi Pak Bana? Udah? Siap. Terima kasih Sama-sama. kesempatannya. Ya. Tevika sudah mampir ke studio kita. Insight-nya luar biasa sekali. Iya, Banyak terima hal kasih. yang bisa kita kita kaitkan dengan apa yang ada di bidang kita, di bidang arsitektur dan desain. Ini juga satu pembelajaran buat kita untuk tetap melek terhadap zaman, untuk selalu belajar, untuk terus melakukan R&D, untuk terus relevan sama konsumer, untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen, dan yang paling penting adalah ya tujuan mulia, Iya. untuk terus berbakti gitu kepada bidangnya gitu di fashion. Ya kita harap sebenarnya supaya Rurik panjang umur gitu ya, Amin, kolaborasinya amin, ya juga Allah. sama Amin. kita sama yang lain juga Amin. jalan terus. Amin. Kalau gitu saya Yanuar, saya undur diri dan Tevika juga pamit. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah dengerin episode Accent Talks kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay inspired and stay responsible.